Well, hola people, konnichiwa. Back again bersama Selvian di channelnya Kudetek. Akhirnya bre, Axio Hype Series dapat facelift alias refreshment ya. Kita sendiri udah pernah megang Hype 1, Hype 3, Hype 5, bahkan Hype 7 ya. Dan rasanya udah bosen sama desain yang gitu-gitu aja gitu loh. Nah, kita kedatangan Axio Hype JKT48 Special Edition yang dapat refreshment di beberapa poin nih. Kira-kira refreshment yang didapat sebuah upgrade atau downgrade nih. Tapi sebelum itu ya, kita lebih lanjut, kita akan bahas untuk packagingnya atau kita unboxing dulu kuy. Langsung dah, ya kan? Di sini kalian bakal ya menemukan sebuah box atau packaging yang lebih fresh gitu ya, yang lebih hype gitu loh. Karena di sebelumnya tuh kurang begitu hype gitu loh, bro. Sini ada logo JKT48 segede gaban, terus di pojok kiri ada Axio X JKT48 logo merah Special Edition ya. Kalau kemarin tuh kurang lah gitu ya. Dan di bagian belakang polosan aja, karena di sini tuh dia ada dua box kalau nggak salah. Atau juga sih. Oh, enggak coy. Langsung dikasih ini ya. Ini kita tarik dulu. Langsung gokil. Langsung dikasih photocardnya JKT48 dengan frame ya kan. Ini menarik sih karena di yang sebelumnya JKT48 Special Edition itu dia tuh cuma dikasih photocard tanpa frame. Di sini totalnya ada 12 member JKT48 bro. Nah di sini juga udah ada namanya. Kalau kemarin tuh nggak ada namanya gitu loh. Jadi kita nebak-nebak ya, walaupun memang para wota itu tahu lah ya nama membernya. Tapi kan buat orang awam nggak tahu. Di sini ada Christy, Ellie, Ella, Vioni, Gita, Grisel, Jessie, Katrina, Lulu, Marsha, Mute, sama O'Neil nih ya kan. Banyak banget. Pastinya sih aku nggak tahu sih semuanya sih. Kayak yang aku tahu kayaknya cuma ini deh, Gita sama Christy deh. Sisanya saya tidak tahu gitu loh. Mungkin buat teman-teman yang tahu, ini kira-kira generasi keberapa ya gitu kan? Mungkin generasi ke-13 kali ya. Kayak Intel tuh udah generasi ke-13 gitu ya kan. Tapi menarik sih karena ini tuh dikasih photocard dan juga frame langsung ya, Axio X JKT48 Special Edition. Berarti memang Axio tuh mendengar keluhan para penggemarnya gitu ya, para usernya gitu ya. Dan ini tuh sangat ini sekali ya, bagus sekali framenya bro. Tebel juga ya. Ini bisa kalian simpen lah. Nah selanjutnya, wih, dapet tasnya atau dapet pouchnya ya buat naro si laptopnya itu bre. Ada logo Axio X JKT48 Special Edition di pojok kanan bawah. Dan ini tuh warnanya abu-abu ya. Wah ini warnanya sih cocok sih. Warnanya ya netral ya kan. Ada abu-abu dan juga ada grey lagi. Ada abu-abu muda gitu lah ya kan. Ini di paket pembeliannya nih. Wih, dapat juga ini lanyard ya. Yang tulisannya Axio X JKT48 Special Edition. Ini tuh bisa kalian pakai buat kartu nama sih ya. Ya atau apapun itulah ya. Berarti di paket pembelian kalian dapat dua ini ya. Sama photocard yang udah ada frame-nya. Dan kayaknya sih udah itu aja harusnya sih. Emang ada lagi. Nah, ini baru nih paket pembeliannya dari si laptop atau isiannya nih ya. Ada adapter chargingnya. Di sini bentuknya langsung fix ya, nggak terpisah. Ini tuh sekitar 60 watt ya bre. Dan bentuknya kecil dan ringan juga nih. Panjangnya sekitar 1,5 meter kalau nggak salah. 1,5 meter lah ya. Ringkas, adapternya nggak begitu gede dan nggak begitu berat. Dan ini unit laptopnya nih bre. Ada lagi. Apa ini? Apa ini? Segera registrasi untuk pastikan garansimu berlaku. Oh ya, kalau misalkan kalian baru beli laptopnya Axio ini, langsung aja registrasiin ya untuk serial numbernya supaya garansinya itu berlaku gitu loh bro. Karena ini ada garansi EDP. Bahkan laptop yang entry levelnya mereka itu dapat EDP gitu loh. Karena yang sebelah itu nggak dapat EDP-nya gitu loh bro. Ini lumayan sih ya kan. Dan ini harusnya udah nggak ada apa-apa lagi ya. Cuma ada unit laptopnya yang terakhir nih. Kita lihat desainnya seperti apa. Walaupun memang teman-teman kita itu udah pernah unboxing ya. Oh ini ada kertasnya, kita kelocok dulu ya. Kelocok. Mantap, rapih banget. Dan itu dia ya untuk unboxingnya, kita rapihin dulu nih bre. Oke bre, itu dia ya, udah kita unboxing dan ini dia unit laptopnya dari Axio Hype JKT48 Special Edition. Dan ini dia untuk laptopnya. Tuh, dia punya bootingnya juga Axio X JKT48 Special Edition bro. Berarti dimodifikasi coy. Biasanya kan Axio doang atau logo Windows 11 ya. Niat banget Axio coy modifikasi softwarenya. Tapi nggak tahu nih kalau diinstal ulang apakah dia kembali lagi. Sepertinya sih ya bakal balik ke Windows ya. Dan ini tampilannya bre ketika kalian baru aja menyalakan laptopnya ya kan, untuk Axio Hype JKT48 Special Edition ya. Dan oke lah, kita kembali bahas unit Axio Hype JKT48 Special Edition ini. Dari sisi punggung sih nggak ada perubahan ya bre. Masih ada logo Axio di pojok kanan atas. Dari segi build quality juga rasanya masih 11-12 lah ya. Begitupun buat dimensi dan juga bobotnya. Ya nggak ada perbedaan signifikan karena memang form factornya masih sama-sama 14 inci. Perubahan baru berasa pas kita buka layar ini. Sekarang ada titik tumpuan yang berfungsi layaknya laptop stand. Jadi pas kita buka layar, bagian body bakal sedikit ngangkat buat keperluan airflow tentunya. Sayangnya di bagian
bagian engsel malah downgrade, bre. Dari yang sebelumnya bisa dibuka 180 derajat, sekarang tuh nggak bisa ya. Kayak ada kepentok gitu loh. Dan kalau ngomongin layarnya, ini kayaknya masih pakai panel yang sama. Kelihatan di coverage gamutnya yang masih 65% sRGB. Tapi punya akurasi yang sangat bagus di angka 1,2 delta E. Angka-angka brightness-nya masih identik dengan Hype series lainnya, bre. Minimumnya di kisaran 20 nits dan maksimumnya tuh di kisaran 250 nits. Dan buat spesifikasi layarnya juga nggak ada perubahan ya, masih pakai layar 14 inci resolusinya Full HD 1920x1080p 60Hz dengan rasio 16:9 yang bikin bezel atas bawahnya berasa tebel nih. Dan kita turun ke bagian keyboardnya, secara sekilas emang kelihatan nggak ada perubahan. Arrow key-nya masih full size dan yang terpenting heritage of power button-nya masih dipertahankan di sini, bre. Cuma di sini bentuknya udah nggak membulat ya. Dan yang aku sayangkan, keyboard di sini udah nggak punya backlit putih layaknya Hype series lainnya. Downgrade nih ya kan. Dan bagian touchpad-nya juga ada perubahan nih, bre. Lagi-lagi sifatnya malah downgrade ya. Ukurannya semakin mengecil dan desainnya malah terkesan jadul karena klik kiri dan klik kanannya punya dedicated button gitu loh. Dan buat percolokan duniawi ya, alhamdulillah nih ya, sebuah upgrade, bre. Karena laptop ini ternyata punya port Ethernet nih di samping ya. Gak nyangka sih laptop 14 inci di tahun 2024 punya port Ethernet. Mungkin alasannya karena konektivitas wireless di sini masih pakai Wi-Fi 5 dan Bluetooth-nya versi 5.1 kali ya. Selain itu, card reader-nya udah bukan yang micro lagi, tapi dikasih yang slot SD card reguler. Sisanya masih sama ya, bre. Port USB totalnya ada 4, yang salah satunya pakai port USB Type-C dan tetap punya port HDMI full size. Refreshment di sektor utilitas juga berasa banget, bre. Mulai dari speaker stereonya sekarang udah front facing speaker, bukan nembak ke bawah lagi. Terus, bre, webcamnya naik kelas nih ya. Udah nggak 720p lagi, tapi udah bisa Full HD plus, tapi rasionya 4:3 alias 1600x1200p. Berikut sampel speaker dan webcamnya. Oke, bre, ini adalah kualitas perekaman dari laptop Axio Hype JKT48 Special Edition. Menariknya di sini, resolusinya itu udah di Full HD Plus di 1200p, tapi sayangnya rasionya itu 4:3 ya. Yang artinya itu di 1600x1200p. Menariknya di sini hasilnya tuh jernih, Pak, ya, di kondisi ruangan yang cahayanya cukup tapi ya. Ini aku suka banget sama hasil dari webcamnya si laptop Axio Hype ini ya. Ini bisa dipakai buat ya presentasi ataupun Zoom meeting ya, karena biasanya laptop-laptop harga-harga murah tuh kagak difokusin di webcam, Pak, dan ada privacy shutternya di sini. Tuh. Tapi gimana menurut kalian mengenai kualitas webcamnya Axio Hype JKT48 Special Edition? Coba komen di bawah. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan spesifikasinya ya. Kalau Hype 5X3 yang JKT48 Special Edition kemarin pakai prosesor yang cukup berumur yaitu Ryzen 5 3500U. Laptop ini udah dipakein prosesor yang masih lumayan fresh nih ya. Intel Core i3 1215U. Prosesor ini punya 6 core dan 8 thread yang udah pakai arsitektur hybrid dengan konfigurasi 2 performance core dan 4 efisiensi core. Jelas secara performa berdasarkan Cinebench R15, Core i3 1215U ini unggul mutlak dari Ryzen 5 3500U dan unggul tipis dari Ryzen 3 7320U, ya kan? Kalau buat eGPU-nya, Intel UHD grafik di sini berdasarkan tes 3D Mark berikut juga tetap unggul dari eGPU sekelasnya. Misalkan Radeon 610M di Ryzen 3 7320U dan bahkan masih lebih kenceng dari Radeon grafik di Ryzen 5 5500U. Tapi kalau tadi cuma angka-angka berdasarkan benchmark sintetisnya, berikut hasil pengujian di skema produktivitas. Kita tes buat render video di Adobe Premiere. Kalau buat render video 4K emang tidak disarankan buat video 1 menit. Render time-nya sekitar 1 menit 41 detik alias 1:2, bre. Ini nggak efisien banget ya. Tapi kalau sekedar render video Full HD, laptop ini masih bisa diandalkan kok ya kan. Render time video 1 menit bisa selesai dalam 28 detik aja. Ini kenceng sih ya kalau dibandingkan performa eGPU tadi. Gak nyangka, bre, eGPU-nya Intel bisa sekenceng ini ya. Mungkin dikarenakan faktor memori yang dipakai atau RAM-nya. Soalnya RAM di sini udah kapasitasnya 16 GB dual channel yang pakai tipe memori SODIMM DDR4 3200 MHz. Karena ini SODIMM, kalian masih bisa upgrade ya. Sedangkan buat storage-nya cuma ada satu slot M.2 nih ya. Sayangnya masih pakai M.2 SSD generasi ketiga. Kapasitasnya tapi udah gede di 512 GB dari brand VC Pro dengan run for speed sekitar 2000 MB per second. Padahal si prosesor tuh udah sanggup ngejalanin SSD generasi keempat, bre. Sedangkan buat baterai laptop ini udah upgrade, bre. Kalau Hype series lain
itu cuma 45 watt hours ya. Di Hype JKT48 Special Edition ini udah kapasitasnya 55 watt hours, tapi entah kenapa di pengujian kita malah lebih boros laptop ini. Buat ngurangin baterai 80% cuma butuh sekitar 5 jam doang. Sedangkan di Hype 5X3 yang terakhir kita tes bisa bertahan sekitar 7 jaman, bre. Dan buat pengisian dayanya masih sama lambatnya dengan Hype series lainnya. Adapter 60 watt ini butuh waktu sekitar 2 jam buat ngisi baterai laptop ini, bre. Dan sekarang kita bahas soal persuhuan duniawi ya. Cooling system di sini masih mirip sama Hype series lainnya yang cuma ngandelin satu buah heat pipe dan satu buah kipas. Yang pembuangan panasnya diarahkan ke sisi kiri body. Pada kondisi idle jelas adem banget di 41 derajat Celcius dengan TDP cuma jalan 3 watt. Sedangkan pas kondisi stress test kita coba running Cinebench R23 selama 10 menit. Suhunya mepetin TG Max prosesor ini yang ada di angka 100 derajat Celcius. Rata-ratanya sih sekitar 95 derajat Celcius dengan TDP jalan stabil di 20 watt. Dan soal suhu ini sebenarnya kalian nggak perlu khawatir ya. Ini kan cuma skenario stress test. Selain itu, Core i3 1215U ini juga tergolong prosesor yang modern. Apalagi konfigurasi cooling sistemnya yang ada sangatlah sederhana. Maka wajar suhunya bisa setinggi ini ya. Kalau buat gambaran suhu permukaannya, kita rekam pas running Word Office Simulation di PC Mark X. Hasilnya area kiri keyboard masih cukup adem di 35 derajat Celcius dengan hotspot di area tengah keyboard yang angkanya sekitar 42 derajat Celcius. Suhu segini harusnya masih bisa ditoleransi sama jari kita ya kan. Kecuali udah tembus 44 derajat Celcius. Itu panasnya baru berasa ganggu, bre. Dan terakhir, tentu kita nggak akan meninggalkan gaming test di setiap review laptop. Walau angka grafik berdasarkan benchmark sintetis tadi cukup ya menyenangkan ya kan. Nyatanya performa gaming laptop ini masih kurang kalau dibandingkan sama laptop 6 jutaan lainnya. Misalkan Megabook AMD, bre. Di sini kita ada tes 4 game aja ya. Game pertama ada CS2. Ini game emang udah makin berat ya. Kita tes di resolusi 720p dengan preset rata kiri dan dibantu FSR performance. Hasilnya cuma dapat rata-rata 36 FPS aja. Itu pun stutteringnya berasa banget walaupun RAM-nya udah dual channel. Sedangkan buat game Genshin Impact ini baru menyenangkan, bre. Kita tes di resolusi 1080p dengan preset rata kiri lagi dan rendernya di 0,9. Hasilnya cukup playable dan rata-rata sekitar 56 FPS di minimum sekitar 44 FPS. Jadi kalian bisa mainin Genshin Impact di laptop ini dengan lancar, bre. Game ketiga ada Dota 2 yang kita mainkan di resolusi Full HD dengan preset rata kiri juga dan 50% screen render. Performanya mirip sama Genshin Impact tadi. Rata-ratanya di sekitaran 57 FPS tapi dengan minimum yang lebih drop di kisaran 36 FPS. Dan game terakhir ada Valorant yang kita tes dengan preset rata kiri. Ternyata rata-rata FPS-nya masih tembus ratusan, bre. Tapi emang buat angka minimumnya drop parah ke 58 FPS aja. Karena memang kadang-kadang ada stuttering nih. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan mengenai Axio Hype JKT48 Special Edition ini. Pertama buat harganya. Harganya di angka 6 jutaan kembali 1000. Tentu secara value harganya masih 11-12 sama laptop dari brand global macam Lenovo dan HP. Tapi dengan berbagai bonus yang ada di paket pembelian, jelas para wota akan sangat tertarik dengan laptop ini ya kan. Emang sih ya, bre, performa gamingnya masih kurang. Udah gitu kualitas panelnya masih mediocre. Baterai di sini juga terbilang boros buat kelasan laptop konvensional 14 inci. Dan soal desain, emang retro sih ya, tapi kesannya malah jadul, apalagi kalau lihat touchpadnya. Tapi nilai plus laptop ini juga tetap ada kok. Core i3 1215U-nya masih relevan kalau dipakai editing video Full HD. Terus punya Ethernet port. Webcamnya juga udah mantep di 1200p walau rasionya 4:3. Dan gak yang boleh dilupain, Axio ngasih garansi selama 1 tahun termasuk garansi EDP mereka yang nge-cover kehilangan akibat pencurian. Ya kalau misalkan kejatuhan atau ketumpahan air juga ke-cover nih buat garansi accidental damage protection-nya, bre. Tapi gimana menurut kalian mengenai Axio Hype JKT48 Special Edition yang ini? Atau Axio cuma jual karena memang Special Edition? Speknya sih ya biasa aja. Coba komen di bawah. Tapi menurutku ini laptop cukup layak untuk dipertimbangkan buat anak sekolahan, bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Saya Alfian selaku host di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.